Shalom saudara, kita masuk Abam. Usia 25 tahun pria. Salam Pak Erastus, terima kasih atas kebenaran yang Bapak bagikan sampai saat ini. Semoga Bapak terus diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Saya baru-baru ini mempelajari tentang surga dan neraka dari rekaman khotbah Bapak dan seminar Bapak. Mau bertanya Pak, apakah neraka saat ini sudah ada? Atau orang-orang yang jahat ada di tempat tunggunya juga? Karena yang saya tangkap sejauh ini adalah pengadilan Tuhan baru akan terjadi nanti. Atau yang dimaksud nanti ini saat kita meninggal dunia langsung akan diadili oleh Tuhan. Begini, neraka itu bumi ini. Yang disebut limne topuros. Danau api, tapi dalam teks bahasa Indonesia diterjemahkan lautan. Mestinya diterjemahkan danau, limne, bukan talasa. Kalau talasa itu laut. Jadi sebenarnya semua orang mati sekarang ada di dalam alam roh. Dan tentu dalam alam roh yang saya tahu terpisah alam roh jahat dan alam roh orang baik. Alam orang baik ini disebut Firdaus, Paradeisos. Ya. Jadi alam roh itu disebut Hades. Ada Hades yang nyaman, Hades yang tidak nyaman. Nanti dibangkitkan semua orang yang diterima di langit baru bumi baru itu nanti ada di tempat khusus yang Tuhan Yesus sediakan. Sedangkan orang-orang jahat akan di bumi ini yang jadi lautan api. Oke. Saya juga teringat saat Yesus bertemu roh jahat dan roh jahat itu bertanya dengan gentar apakah sudah tiba waktunya untuk mereka dihukum. Apakah ini menunjukkan kalau neraka itu masih nanti Pak? Ya nanti. Betul nanti. Ya namanya Gehenna. Gehenna itu nanti. Tetapi sekarang orang mati pun yang jahat ada di tempat yang menyakitkan. Kalau dikatakan api itu menunjukkan sakit. Tapi api yang sungguhnya itu nanti di bumi ini. Jadi lautan api. Apakah ini menunjukkan kalau neraka itu masih nanti Pak? Ya. Saat orang-orang yang benar diangkat oleh Tuhan di awan-awan? Ya. Cukup. Tuhan memberkati. Sip. Dari wanita usia 30 tahun. Salam Pastor Erastus, saya mau cerita dulu. Waktu SMA saya nakal lalu ada orang-orang menjelekkan masa lalu saya dari satu orang ke banyak orang. Perlakuan buruk. Mereka menyindir lewat medsos, menghakimi, menghasut orang untuk membenci saya, menghasut orang untuk jangan bekerja dengan saya, merendahkan saya dan lain-lain. Saya juga tidak berniat menghakimi, tapi saya melihat tingkah laku mereka, misalnya mereka pakai baju mewah dan lain-lain. Mereka sombongkan terus, merendahkan saya, lalu saya juga jaga hati, tapi saya difitnah. Iri hati sama mereka. Saya difitnah iri hati sama mereka. Padahal hati saya juga enggak iri. Saya melihat mereka itu merasa sangat kaya, jadi mereka merasa bisa seenaknya merendahkan orang yang lebih miskin dan rendah dari mereka. Pertanyaan saya, Pastor, firman Tuhan berkata barang siapa direndahkan akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tapi saya tidak pernah merasakan hal itu. Saya selalu melihat orang-orang sombong tetap naik di atas. Apakah hal itu akan terjadi? Apa ketika saya merendahkan diri Tuhan akan ditinggikan? Mengingat musuh-musuh saya lebih dari saya. Yang kedua saya mau tanyakan. Apakah orang-orang yang berbuat jahat kepada saya setelah minta ampun kepada Tuhan, mereka tidak akan mendapat apa yang mereka tabur dalam hidup saya. Oke. Yang pertama, kalau kamu tidak berkeadaan seperti ini, mungkin kamu yang membuli orang. Kalau kamu kuat, kamu kaya lebih dari orang lain, kamulah pelakunya. Jadi bersyukur kalau kamu jadi korban. Dengan jadi korban, kamu bertumbuh dewasa. Nah, mengenai firman yang meninggikan diri akan direndahkan, ini sudah pasti. Kapan, di mana, bukan urusanmu. Biar Tuhan yang berurusan dengan dia.
Mazmur 73 malah mengatakan orang sombong, fasik sampai mati tidak direndahkan. Karena Alkitab mengatakan mereka senang selamanya sampai mati. Senang selamanya, tapi sampai mati. Nah, kemudian Mazmur 73 mengatakan sampai aku melihat nanti di tempat kudus Allah. Artinya di kekekalan mereka baru menuai apa yang mereka tabur. Jadi kalau mereka bertobat, apa Tuhan ampuni? Tentu Tuhan ampuni. Tetapi segala perbuatan yang pernah dilakukan pasti juga harus dituai. Yang penting di sini adalah kamu tidak perlu mempersoalkan urusan mereka dengan Tuhan. Apakah Tuhan pukul mereka, hukum mereka, rendahkan mereka, itu urusan Tuhan. Penting buat kamu membenahi diri, jangan dendam. Tuhan berfirman, serahkan pembalasan kepadaku, kita serahkan ke Tuhan saja. Biar Tuhan yang beracara. Kamu dipilih Tuhan untuk disempurnakan. Terima kasih Tuhan, gitu. Ya, jangan merasa malang. Itu berkat kekal, itu nutrisi jiwa abadi. Amin. Salam Pak Gembala, saya sedang dalam pergumulan yang menjadi saya cemas dan khawatir dan takut. Tetangga saya rupanya benci terhadap saya, yang padahal jika di depan mereka senyum dan pura-pura baik ke saya. Ternyata mereka di saat aku ada masalah, mereka yang bergerak menyusun rencana jahat terhadap aku, dan mereka ingin saya jatuh, dan mereka sudah mengancam saya melalui orang lain. Aku sadari tidak ada kesalahanku kepada mereka, tapi kenapa mereka begitu benci terhadap saya ketika saya dapat berkat dari Tuhan. Aku mau mereka dijamah Tuhan oleh Roh Kudus-Nya. Aku tidak ingin balas dendam, tapi sakit rasanya digituin oleh mereka. Aku hanya andalkan janji Tuhan dalam firman-Nya, berkata, kasihlah musuhmu, ampunilah musuhmu. Itulah yang membuat aku begitu lega ketika aku selalu membaca firman Tuhan. Dan janji Tuhan lagi dalam firman-Nya, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Bantu aku dan musuh dalam doa, Pak, agar rencana jahat mereka dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Oke. Yang pertama, harus betul-betul kita koreksi diri. Mengapa orang tidak menyukai kita? Itu yang pertama. Mungkin Anda berkata, Anda sudah berkata, saya tidak punya salah apa-apa. Coba periksa lagi. Apa yang membuat mereka tidak menyukai Anda? Coba periksa lagi. Ya, Tuhan kiranya membuka pikiran kita untuk mengenali diri kita sendiri, ya, sehingga kita menemukan kausalitas atau penyebab mengapa orang membenci kita. Itu. Nah, kalau ternyata memang tidak ada alasan untuk itu, atau karena alasan-alasan yang dibuat-buat, atau karena saudara orang Kristen, orang percaya mereka tidak, nah, kembalikan kepada Tuhan. Ya, kembalikan ke Tuhan dan Anda teduh saja, tenang saja. Jangan gubris. Anda gubris, Anda peduli, Anda menjadi stres, Anda bahkan kadang bisa marah, lalu rasanya mau membalas dendam, Anda jadi bersalah. Jangan gubris. Ibarat anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya udah, terserah situ. Yang penting kita periksa diri kita. Kita diperiksa diri kita benar-benar bersih tidak di hadapan Allah. Dan nantikan pengadilan Tuhan yang akan membuka semuanya. Oke? Percaya Tuhan akan menyertai Anda. Ya, kalau Anda dianiaya karena kebajikan Anda, itu roh kemuliaan Allah atas dirimu. Oke? Saya kira itu saja. Dari wanita usia 60 tahun, Pak Eras mau bertanya, kalau seseorang mempunyai watak yang jahat,
Apakah bisa berubah? Sangat bisa kalau dia memang berniat untuk berubah. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Jika itu untuk kemuliaan Tuhan dan dari respon yang sungguh-sungguh dari individu atau orang itu. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 14 tahun, Opa Eras. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Opa jika Opa Eras menjawab pertanyaan saya. Kebetulan saya baru naik ke RCC dari Eternitins. Dari sekolah minggu naik ke remaja di gereja Rehoboth. Ya, ini istilah mereka RCC lalu Eternitins. Eternitins. Saya ingin bertanya kepada Opa Eras, apabila kita berbuat dosa, bagaimana cara kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus atas dosa kita? Dan apakah setelah kita meminta pengampunan dosa-dosa kita telah dihapus? Oh iya, kalau kamu misalnya bersalah melawan orang tua atau nyontek atau berkelahi misalnya, tapi jangan lakukan ya nak. Seandainya kamu berbuat salah, kamu minta ampun, saat itu juga Tuhan mengampuni kamu. Saat itu juga, lalu Tuhan melupakan. Saya juga ingin bertanya Opa Eras, di lingkungan sekolah saya maupun dimanapun, banyak orang-orang dan teman-teman saya yang suka berkata kasar. Bagaimana cara menanggapi orang lain dan teman di sekitar kita yang toksik berkata kasar? Dan jika itu teman satu-satu yang saya miliki, yang tetapi toksik, cukup itu yang saya mau tanyakan Opa. Oke, begini nak. Di mana-mana ada toksik orang berkata kasar. Tetapi kita tidak boleh memasukkan dalam hati, apalagi mencontoh atau meneladaninya. Tidak boleh. Kita harus tetap punya ketetapan hati atau integritas namanya. Ketetapan hati, tidak mengikuti cara hidup orang lain. Nah, mengenai temanmu yang toksik itu, ngomong kasar, kamu bisa menasihati dia, jangan begitu. Tapi kalau dia terus-menerus begitu, kamu harus mulai beralih mencari teman lain dan tidak berteman dengan orang yang kebiasaannya buruk. Harus berani meninggalkan teman yang berkebiasaan buruk. Tapi nasihati dulu. Oke, sayang, Opa senang kamu bertanya ini. Amin. Kita teruskan dengan 0812-85434 dari wanita usia 52 tahun di Tangerang. Salam Pak Eras, senang saya akhirnya bisa menemukan pengajaran kebenaran dari Bapak yang sebelumnya tidak pernah saya dapati dimanapun. Sangat berbeda dengan pengajaran-pengajaran lainnya. Pengajaran Bapak keras tapi benar-benar menyentak kesadaran saya bahwa tujuan hidup kita utama adalah terfokus menyenangkan hati Tuhan. Di bawah ini ada 2 pertanyaan tentang setelah kematian yang mengusik pikiran saya. Mohon pencerahannya Pak. Pertama, Bapak ada menjelaskan orang yang bukan Kristen tapi selama hidupnya berbuat baik dan mengasihi sama seperti dirinya sendiri akan masuk LP3 tapi jadi anggota masyarakat biasa. Saya sangat setuju karena mana mungkin orang seperti itu disiksa di api neraka. Tetapi pernyataan Bapak itu ditentang keras oleh teman saya dari gereja lain. Dia mengutip ayat seperti Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 6 ayat 40, bahkan teman saya memforward dari YouTube untuk buktikan ke saya. Ada biksu yang mati suri hidup kembali, katanya melihat Siddhartha Gautama orang baik di neraka. Maaf, yang ini jangan kita mudah percaya. Ini subjektif. Jangan begitu. Ya, standar kita harus Alkitab, bukan kesaksian orang yang tidak jelas begini, ya. Ini teman saya bilang siapapun orangnya, sebaik apapun perbuatannya di dunia, bila tidak melalui Tuhan mereka tidak melalui Tuhan Yesus maksudnya, mereka setelah kematian tidak bisa berada di LP3. Kesal sekali saya mendengar pernyataan teman saya, Pak. Tolong bantu klarifikasi, Pak. Oke. Yohanes 6:40 saya baca dulu ya. Yohanes 6:40, apa sih isinya?
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ia yang melihat anak dan percaya. Kalau nggak melihat gimana? Kalau tidak melihat gimana? Bagaimana dengan umat perjanjian lama? Ayub, Henok, atau 7.000 orang yang tidak ikut menyembah Baal di perjanjian lama. Orang-orang yang taat di perjanjian lama. Apakah masuk neraka tanpa Tuhan Yesus? Biasanya orang menjawab itu hak prerogatif Allah. Allah pasti punya tatanan. Bukan sekedar yang ini masuk surga. Apa mekanismenya, tatanannya apa? Apa dalil rumusnya? Enggak ada. Yang penting Allah putuskan masuk surga. Enggak mungkin. Yesus mati untuk semua orang. Ya. Jadi untuk orang yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, mereka bisa masuk surga kalau sama seperti diri sendiri. Alkitab jelas mengatakan kok, semua orang dihakimi menurut perbuatannya, bukan menurut imannya. Roma pasal 2, 12-16 mengatakan, orang yang tidak punya Taurat pun dihakimi berdasarkan Taurat yang ditulis dalam hatinya. Makanya di dalam kitab Wahyu kita menemukan bahwa ada orang-orang dihakimi menurut kitab-kitab yang tertulis atau berdasar pengertian hukum, dasar pengertian baik dan buruk yang mereka miliki. Itu jelas. Nah, Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sampai kepada Bapa itu bukan hanya masuk surga. Sampai kepada Bapa itu persekutuan dengan Allah Bapa, tinggal di rumah Bapa. Tidak semua orang tinggal di rumah Bapa. Nah, ayat ini saya sudah jelaskan di dalam satu penjelasan khusus. Sampai kepada Bapa itu persekutuan dengan Bapa. Bapa tinggal dalam kita, ya. Kita gini, Yesus tinggal dalam Bapa, Bapa tinggal dalam Yesus, dan kita orang percaya tinggal dalam Bapa dan Yesus. Itu sebuah persekutuan yang eksklusif, yang tidak semua orang bisa. Seorang turis dari Perancis datang ke Indonesia bisa masuk mana saja asal punya paspor kan. Tapi jangan masuk istana loh. Istana itu untuk orang khusus, pejabat atau keluarga presiden. Demikian pula langit baru bumi baru akan dimasuki banyak orang. Mereka yang mengasama seperti diri sendiri. Tetapi kalau rumah Bapaknya untuk orang-orang yang telah dikembalikan ke rancangan semula, yang serupa seperti Yesus yang jadi corpus delicti. Dia harus melihat temanmu ini ya, temanmu ini harus melihat seluruh khotbah saya. Dan orang itu seringkali pikirannya dangkal. Memahami Yohanes 14 ayat 6 aja udah salah. Datang itu dalam bahasa aslinya apa? Dan seterusnya. Ini orang-orang yang berpikir sering pendek, lalu mudah mengatakan orang lain sesat. Nah, kita sekolah sampai begitu lama, melayani Tuhan 40 tahun lebih, sudah banyak belajar. Cuman kita tentu tidak mau jadi sombong gara-gara begitu. Cuman mau menegaskan kepada pecinta suara kebenaran bahwa Anda mendengar dari seorang yang belajar Alkitab, yang belajar bahasa asli dan belajar latar belakang, mengerti kaidah hermeneutik dan eksegesis. Percayalah. Pertanyaan kedua, apakah orang-orang yang di dunia ini hampir seumur hidupnya sangat jahat dan membuat sengsara banyak orang, tapi misal orang jahat itu karena terkena penyakit ganas yang mematikan atau di penghujung usia yang renta lalu mereka ketakutan dan bertobat hanya di waktu singkat sebelum meninggal, bisakah mereka masuk LP3? Tidak ada orang yang bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Atau kelihatan dia bertobat tapi tidak. Saya mendengar kisah tentang orang-orang yang mau dihukum mati di penjara. Tinggal beberapa hari, banyak mereka yang stres, teriak-teriak, maki-maki, mengumpat, kepalanya dibentur-benturkan di tembok. Itu tidak bisa jadi baik lagi. Tapi ada yang bertahun-tahun belakangan sebelum dihukum mati, dia sudah jadi orang beragama yang saleh. Jadi tergantung landasan moral orang tersebut. Tapi tidak mungkin orang jadi jahat mendadak atau baik mendadak. Ingat itu. Ya. Kok sepertinya tidak adil ya Pak kalau mereka bisa masuk LP3, mohon dijelaskan Pak. Oke. Ini mungkin menyangkut penjahat di samping salib Tuhan. Penjahat di samping salib Tuhan itu ada penjahat kriminal, juga ada penjahat politis.
Kemungkinan penjahat yang satu ini penjahat politis. Orang dia tahu siapa Yesus, dia akan datang dengan kerajaannya. Oh, ini bukan orang bodoh. Beda dengan yang sebelah, penjahat yang jahat. Jadi tidak mungkin orang dengan mudah masuk surga atau dengan mudah masuk neraka. Tidak mungkin orang dengan mudah jahat atau dengan mudah itu jadi baik. Semua harus lewat proses dan perjuangan. Jelas tidak adil kalau orang jahat sepanjang umur hidupnya di ujung maut lalu bertobat. Tidak mungkin. Orang yang jahat sepanjang umur hidupnya tidak bisa bertobat lagi. Sampai titik tidak balik. Point of no return. Sebaliknya, orang yang hidup bersih, kudus, lalu di ujung mautnya jadi jahat lalu masuk neraka juga tidak mungkin. Kalau sepanjang hari hidupnya baik, pasti nanti akhirnya baik. Sulit dia jadi jahat mendadak. Nah, orang yang jahat terus di akhir hidupnya dia bertobat, sulit dia jadi baik. Nah, Tuhan itu adil. Makasih.